Masih menjadi pertanyaan besar ini antara Red Bour dengan Red Kalahari, teman-teman. Jadi ini akan mengupas lebih jelas ya antara Red Bour dan Red Kalahari. Jadi begini ceritanya menurut Om CEO dari Pacitan yang viral ya, bukan ini. 3M ya. Ini beneran CEO CKF Om ya. 3M. Jadi mengawinkan, menunggu, mana. Nah, ini 3M yang beda kali ini Om ya. Langsung saja Om kita bahas mengenai Red Bour dan Red Kalahari. Jadi gini, yang jadi polemik, bahkan polemik Indonesia Om ya. Apa itu Red Bour, apa itu Red Kalahari. Betul. Ya, saya pribadi, tapi jangan disamakan argumentasi saya ya. Orang itu beda, boleh ya. Perbedaan itu asik juga ya Om ya. Kan gitu. Jadi kalau saya pribadi, argumentasi saya atau saya sendiri istilahnya Red Kalahari itu dikembangkan di Afrika, ya toh? Red Kalahari. Khususnya di pegunungan Kalahari di Afrika itu sendiri. Nah, itu Red Gurun Kalahari. Om. Gurun. Ya, bukan gunung, Gurun Kalahari, gitu ya. Dikembangkan di sana tersedia Red Kalahari. Nah, itu Red Kalahari Om ya. Di Gurun Kalahari sendiri barangnya seperti yang ini. Nah, ini Red Kalahari, dua-duanya Red Kalahari. Dua-duanya. Nah, seperti itu. Terus untuk Red Bour sendiri Om ya. Red Bour sendiri itu gini. Kalau pemahaman saya di Australia, sebetulnya Bour ini kan semuanya dari Afrika. Benar enggak? Bour diambil kata istilah petani kan. Itu istilah di Afrika sendiri. Pokoknya Bour itu dari Afrika, nenek moyang dari Afrika. Nah, diboyonglah Bour ini ke Australia. Sama dengan kita memboyong Bour dari Australia juga datangkan ke Indonesia. Seperti itu. Nah, dari Afrika Bour ini dikembangkan di Australia. Nah, perkawinan antara kepala merah keluarlah warna yang warnanya merah atau Red Bour solid ya. Nah, sama orang Australia red ini dikembangkan. Jadi red dikawinkan red. Keluarlah red solid Om ya. Terus dikembangkan terus di Australia, namanya dikatakan Red Bour. Nah, jadi menurut saya Red Bour itu dari Australia dan Red Kalahari dari Gurun Kalahari sendiri, kan gitu Om Edi ya. Seperti itu. Nah, bagaimana posisi di kandang Chandra Kirana? Nah, di kandang Chandra Kirana ini Red Kalahari ya Red Kalahari dengan Red Kalahari kita kawinkan. Kita nggak mungkin kawinkan Red Kalahari dengan Red Bour. Apalagi nanti mau jadikan apa namanya ya, karena ini kan beda ras ya, beda ras. Sempat saya hampir terbawa ke arah sana Om ya. Ke sana gini, Red Kalahari kawinkan Red Bour sama aja, hampir, karena masih jadi polemik ya. Ternyata lambat semakin kesini ternyata memang ras yang berbeda. Ya. Om ya. Red Kalahari dari Gurun Kalahari sendiri dikembangkan di sana, sedangkan Red Bour berasal dari Australia yang pada dulunya masa dulu ya di sana ya itu di kepala merah keluarlah merah. Nah gitu dikembangkan di Australia. Jadi kalau ada peternak yang Red Kalahari kok ngawin Red Bour ya itu suka-suka mereka. Yang jelas itu beda ras ya. Kalau menurut saya itu sudah salah. Ya kalau salah mengawinkan tidak. Saya anggap itu salah jalur aja. Salah jalur bukan salah ngawinkan. Kambing kawin dengan kambing hasilnya ya kambing. Apapun itu ya hasilnya cemple kambing kan gitu ya. Nah, kalau di saya akan saya kasih jalur sendiri Om Edi. Jadi Red Kalahari ya Red Kalahari. Karena apa? Di sini di kandang kita ini Red Kalahari jantan itu sudah ada 4 ekor. 4 ekor Om. Ya, 4 ekor. Bisma, Janoko, Baby Brown, ya itu kan? Yang anaknya itu? Yang bukan. Yang anak udah tak jual loh. Oh iya. Ya jual sudah kemagetan. Baby Brown. Nah ini Baby Brown ini usia hampir 7 bulan. Ini. Nah ini Baby Brown. Nah ini. Nah masuk dulu. Nah itu. Wush. Itu Baby Brown. Sama yang masih kecil punyanya si cucu. Yang pembawaan dari sana Om Edi ya. Pembawaan dari apa? Thailand. Nah ini. Pembawaan dari Thailand. Itu. Ini. Nah, ini. Yang jantan ini. Tak kasih ke Ella ya. Kasih ke Bayu Farm. Maksudnya kan ke Ella, ke cucu. Nah, ini. Jadi nantinya akan kita bikin seri-seri app.
Jadi dari F1-nya Kalahari, F2, F3 dan F4. Karena apa Om Edi? Kita bikin F4 ini sudah lama banget loh. Sudah bisa 15 tahun loh. Iya. Ya bener nggak? Makanya jadi aman. Red Kalahari khususnya di kandang Chandrakira ini aman. Jantan ada 4 ekoran gitu ya. Belum nanti ini sudah, nah ini alhamdulillah malah sudah kawin loh sama Janoko. Ini sudah kawin? Iya, ya nggak apa-apa. Aduh. Sakit Kenapa, mata. Om? Sakit mata. Oh, iya. Jadi seperti ini untuk penjelasan saya sendiri untuk Red Bull sama Red Kalahari jangan dijadikan polemik lah ya. Kita ambil apa ya? Kita ambil istilahnya ambil baiknya saja. Jangan dibolak-balik terus kambing kawin-kawin ini sama aja, jangan. Jadi ada jalur bukan galur, ada jalurnya sendiri. Mbok ayo Red Kalahari dikawinkan Red Kalahari. Jangan Red Kalahari dikawinkan Red Bull. Enggak ada masalah kalau dikawinkan, cuman kayaknya nggak afdol aja menurut saya ya. Tapi namanya argumentasi, namanya pandangan, namanya pilihan itu beda-beda. Saya nggak bakalan, si A ini kok Red Kalahari kawinkan Red Bull kok jadinya Red Bull, itu urusan mereka, bukan urusan saya ya. Yang jelas ada aja, pokoknya ada. Tak jamin ada aja. Jadi kalau di kita jalur ini tetap ada Om Edi. Jadi tadi saya bilang Red Kalahari di kandang ini jantan sudah ada 4 ekor. Ada 5 sih tapi satunya sudah tak jual. Karena sama aja nggak kepake di sini karena nanti akan inbreed toh. Nanti saya jual ke Magetan. Nah, alhamdulillah yang betina ini sudah diinden langsung. Yang betina? Ya. Ini. Kemana Om? Ini? Ya ke Magetan sama tadi yang beli jantan itu. Ya, sana itu. Jadi seperti itu Om. Nah itu, jadi ayo kita jadi cerdas ya. Bukan jadi ngawur. Tapi jadi cerdas. Kita sudah dikasih jalan kok sama importer, ya kan? Mau ngimpor Red Kalahari, ada importernya. Mau impor Red Bull, ada importernya begitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau yang original lah, di mana-mana ada, di Indonesia pun sudah banyak ya. Kalau Red Bull, Red Kalahari ini memang masih trending ya. Viral-viralnya. Jadi merah, merona, mempesona. 3M lagi ya. 3M lagi. Merah, mempesona, merona. Gitu ya. Banyak 3M. Siap. Untuk Red Bull dan Red Kalahari sendiri. Nah, kalau membahas yang original, Om Edi, alhamdulillah anak-anakan Sadewa ini posisi 7 ekor sudah terinden semua. Itu apa, jantan betina? Yang ini ya, yang dulu katanya Om Edi masa urip ini. Nah, ini jadi luar biasa, panjang juga teman-teman. Panjang, dadanya lebar. Cara uangan nih. Ini di antara 13 kemarin dulu ya Om Edi ya. Paling jelek sendiri dah pokoknya. Ngeri pokoknya ngeri. Ini waktu kita ambil di Malang waktu itu buat ngelawak kita bertiga ya. Ini kambing apa-apa, tentang alhamdulillah dan luar biasanya lagi anakannya, wah jos pokoknya. Ini anaknya yang mana Om? Ini. Sebelah situ ya? Ini. Oh ini ada kandang baru ternyata ya? Ini kandang khusus cemple aja Om. Ini yang jantan. Ini yang jantan. Belum ada 2 bulan. Itu jantan, ini yang betina. Itu yang betina. Pokoknya gridnya grid super. Super gitu semua kalau yang teman-teman. Super. Jadi ini ke Palembang, ini ke Mas Bakti apa tadi jenenge Fami? Santoso Farm. Nah, ini Santoso Farm yang inden, ini Palembang Ustadz Rinto. Mas Bakti yang jantan atau yang betina itu? Yang betina. Yang betina. Malah 2 dia. Tunggu anakannya ini. Mana? Ini. Ditunggu dia sama anakannya. Ini ya? Iya. Dia nunggu ini. Dia nunggu anaknya. Jadi alhamdulillah untuk anakan si Sadewa sudah terinden semua 7-7-nya. Terus untuk Red Kalahari sendiri sudah terjual 1 ekor, 2 ekor ya Om ya. 2 ekor ini Red Bull. Nah, ini yang Red Bull Om. Jadi ini yang Red Bull. Yang Red Bull ini ya, anaknya kan 2 atau kemarin kawinan si Bogel ya. Tapi yang 1 sudah laku. Yang 1 sudah laku. Diambil 1 bulan kurang di angka 18 juta. Udah diambil yang 1. Nah, tinggal 1. Kenapa kok telinganya? Nah, ya akhirnya buahnya dia cuma 1. Iya. Susunya juga akhirnya apa ya? Melimpah susunya. Jadi kenapa diambil dengan harga segitu? Karena gini, bagi saya yang gini ya. Usia masih kurang sebulan. Jadi ya di korting lah ya. Nggak mungkin lah disamakan karena masih lama untuk prosesnya. Jadi justru yang ngasih harga itu yang pembeli loh, bukan saya. Itu. Jadi gini. Ya masih Pak D toh.
kalau kamu jual Red Bull ini lepas sapi berapa? 25 deal. Terus gini biasanya WA. Tak jupuke tak kira 12 ya. Jadi ya 18 juta. Ya tak kirim. Mana tahu? Dekat sini kok. Oh, dekat sini. Masih Kecamatan Ngadirejo juga. Oh, siap. Jadi yang ngasih harga bukan saya. Orangnya ya? Orangnya. Berarti itu anaknya yang di Pak Imam? Ya, kan yang dua. Nail itu Om ya? Ya. Nah, ini juga laku juga ke Lampung. Iya. Anaknya. Ke Lampung juga? Iya, ke Lampung itu. Oh, siap. Dibeli Mas Febi, Lampung. Itu. Nail itu Kaslesa kan Om? Ya. Kaslesa Nail. Nih. Kalau ini kan Thailand, tapi ini prosesnya dari USA. Ini. Iya. Kalau nggak salah. Ya, Kan jadi gini, yang di Thailand kan dari di Thailand itu kan USA gini ya. bisa. Di Thailand itu gini loh. Ada yang dari USA, ya kan? Ada yang dari mana Kuwait, Afrika. Jadi hubungannya Thailand sama Afrika ini lebar, nggak ada rumah. Memang iya lebih luas cakupannya kalau berburu di Thailand. Ya, teman-teman. gitu loh. Kenapa kok kita kalah dengan Thailand? Jangan berkecil hati. Jadi di Thailand ini kalau impor dari Afrika ibarat kata cuma nyebrang kecamatan. Gitu loh. Jadi enak milihnya. Nah, kalau kita kan jangankan kok nyebrang, nengok aja kan nggak bisa. Gitu loh. Makanya jangan iri hati, tapi mari kita tunjukkan bahwa ke dunia bahwa Indonesia juga bisa seperti Thailand kan gitu ya. Ya mungkin Thailand sudah ngimpor ke Indonesia, ya nggak tahu entah tahun berapa gitu ya kita impor kemana gitu ya Om ya. Harusnya gitu Om, harusnya. Kita jangan impor terus, harus ekspor juga ini. Ya. Nah, sekarang tak tanya gini aja, kalau saya pribadi misalkan saya jadi mau beli EB, itu saya lebih baik lahiran anakan impor kalau saya pilihnya, bukan kita ngimpor karena ya tahu sendiri Om Edi ya, kita nggak usah nggak usah ngomong apalah. Intinya kita tahu sendiri bahwa impor itu nggak semuanya bagus. Ya contohnya tadi yang kita omongin Om Edi ya, wah sangat miris sekali. Salah satu keunggulan kalau anak impor itu kita bisa pantau langsung, bisa sentuh bahkan anaknya itu. Betul sekali, langsung datang ke kandang itu bisa ini. Siap. Terus adaptasinya nggak repot-repot. Nggak kayak kita impor, wakit impor itu 5 bulan itu kita, aduh, ngerawatnya sudah ngalang-ngalang kita ngerawat bayi, beneran. Selasa. Yang pojok sana. Ke Cilacap, cuman orang Cilacapnya lucu. Mau kambing ini 60 juta, tapi dibarengi dengan impor saya yang dari Australia. Nah, sedangkan saya ini nggak bakalan jual yang imporan kan. Wong kita masa impor mau dijual lagi, wong kita bukan belantik, kita peternak ya. Yang kita ambil kan anakannya kan gitu ya. Jadi ada syarat, jadi saya mundur. Nggak jadi. Kalau ini 60 monggo tapi 1 ekor, maksudnya nggak ada permintaan lain, syarat itulah. Ini syarat kemarin ke Cilacap, mintanya dibarengin dengan FB saya yang impor dari Australia. Jadi saya sama keluarga, janganlah, biarkanlah nanti Sadewa, biar kalau memang seperti itu syaratnya saya nggak mau kan gitu. Hampir kesalip loh Om. Iya. Beneran. Sadewa hampir kesalip loh Sadewa. Iya. Tapi karena kalau panjang ini, masih tetap ya, ini. Panjang masih Sadewa. Ya. Tapi kalau untuk solid warna tetap menang di sini. Jadi ada min plusnya lah, ada min plusnya. Panjang menang di sini. Dan ini sudah terbukti anaknya nggak ada yang meleset. Dari F5, dari F2. Om Edi mau tahu F2-nya ini? Iya. Yang mana aja? Wah, tahu F2-nya Sadewa. Kayak, wah, TRJ Om. Jadi F1-nya TRJ, F2-nya Sadewa. TRJ Sadewa. Di saya memang belum ada ini Sadewa. Di awal itu pernah ngawin itu belum gagal. Belum rezeki sama Mas Dias waktu itu. Kotor kandangnya. Suasana sore hari. Nah, bayangkan Om Edi, F2 loh ini. Ini ya? Ya. Jan, kakinya. Umur berapa hari Om? 3 hari. Baru 3 hari ya? Iya. 3 hari. Ini 2 hari. Anaknya Bisma. Kalah main. Disepit. Oh. Di telinganya ini ya? Ya. Ngelipat Om? Kenapa? Ngelipat atau gimana? Iya, naik ke atas. Oh iya. Naik ke atas. 1 ekor? 1 ekor betina, alhamdulillah. Betina teman-teman. Ya. Ini loh, yang jadi saya heran nih. Ini F2. F2. Nah, kayak gini. Berarti TRJ Sadewa. Sadewa. Nah, kayak gini. Ini apa Om? Jantan betina? Jantan betina, ini yang jantan, ini yang betina. Dan ini induknya PE loh Medi, dulu.
Yang Virginnya F1 iya dari PE. Nah gini dari gini tuh kan kelihatan dari daun telinganya toh, dari dagunya itu lihat nih dadanya ini yang jantan gitu Om ya. Nah, gitu. Seperti itu. Ini Red Kalahari Bisma ini. Red Kalahari. Ya bisa nanti kayaknya kan sama Baby Brown bisa, sama punya si Ella Prema tadi bisa. Pokoknya di sini nggak akan ketinggalan galur-galur kan. Yang aman. Apa yang Red Kalahari sudah ada garisnya sendiri. Yang Red Bur bareng Bur gitu. Sendiri betul. Jadi seperti itu. Dan beginilah suasana karena masih posisi kasih pakan nih Om ya. Iya, jadi agak kotor pasti karena nanti setelah kasih makan bersihin baru kita istirahat. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Yang lucu kemarin kita kedatangan kambing, saya belum kenal orangnya. Saya juga nggak merasa apa, dikirimin kambing itu katanya dia belinya online. Saya nggak mau nyebut farmnya. Itu katanya F5 Om Edi. Ngeri saya. Yang mana Om itu? Tuh. Yang lepas itu tuh? Iya. Itu. Ini kan iya, betul. Itu dikirimin katanya F5 suruh ngawinkan di sini. Nah, terus masa kambing itu mau dikawinkan? Katanya F5 kayak gitu. Nah, itu. Seperti itu. Kasihan. Ya itulah makanya saya sudah sering-sering ngomong ke Om Edi, jadilah pembeli yang cerdas dan jadilah penjual yang amanah. Itu aja betul teman-teman. Itu aja. Jadi ada lagi polemik Om. Mana? F berapa ya? F1 dikawin F3 jadi F2 itu loh Om. Ya itu enggak bisa. Enggak bisa ya? Enggak bisa, enggak ada ceritanya. Jadi berdasarkan kenaikan seri itu kalau pejantannya FB ya. Enggak ada kenaikan seri jantannya bukan FB. Iya. Enggak ada. Jadi rumus itu berlaku jika pejantannya full blood. Betul. Gitu ya. Bukan terus ditambah terus dibagi dua kan. Bukan. Jadinya 1 ditambah 3 4 dibagi 2 gitu kan ngitungnya orang. Itu kalau itu kan matematika. Itu kalau pelajaran kita waktu sekolah ya Om ya. Ini bukan tentang sekolah, tapi tentang mengcrossingkan barang hidup atau hewan. Jadi crossingan itu sebesar apapun kita mengcrossingkan tidak akan terjadi 100%. Pasti sudah. Dari matematika manapun nggak ada dan gitu. Jadi kalau seri F ya F1, F2 itu jantan terbeda. Banyak kan rumus-rumus di sosial media. Seperti apa, F itu seperti apa kan gitu. Yang jelas kalau F itu ya pejantannya wajib FB. Gitu Om ya. Ya, betul sekali gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kayak gini ini. Loh, kok ganti ke sini? Yang tadi gimana kok ganti ke sini? Lepas mungkin Om. Ini kan saudaranya ini biasanya muring-muring kalau jauh. Dulunya. Iya. Nah, terus kemarin Om, ini juga F5-nya Sadewa, 3 ekor. 3 ekor. F5 itu. 3 ekor, teman-teman. Nah, kalau mungkin ada yang mau beli untuk usia sekarang 3 ini tak kasih 10 juta. 3 F5. Usia sekarang lo ya. Sekarang lo ya, maksudnya bukan kok besar bukan. Ya saya besar juagrek no Om, kok susune semua biar rasanya. Jadi ini F5. Iya. 3 ekor, jantannya 2, betinanya 1, Sadewa, galur terakhir Sadewa, ada TD-nya ini, yang jelas. Saya minta 10 juta, 3 ekor. 3 ekor. Posisi usia 5 hari ini. 5 hari. Ini apa? Jantan betinanya? Jantannya 2, betinanya 1. Yang tidur itu? Sana. Oh, iya. Jadi ini teman-teman. Pokoknya Sadewa, saya akui untuk apa ya? Untuk hasilnya alhamdulillah puas. Alhamdulillah. Mungkin bisa tadi F2 Om ya Sadewa. Ini F5 Sadewa. Iya kan. Nah. Tapi kalau ini harus yang beli orang telaten loh. Iya, pokoknya punya susu. Iya. Contoh tadi Om Edi yang beli Red Bur saya, itu susunya melimpah. Jadi peternak PE kan, ya peternak PE mau ikut juga kita di dunia bur ya. Tapi luar biasa mintanya langsung FB gitu ya mintanya. Nah, tak kasih tadi Red Bur 1 harga 80 juta. Sana susunya tuh wah pokoknya melimpah lah ya. Itu dijual online susu itu. Siap. Nah, makanya dia berani spekulasi beli betina Red Bur FB ke saya. Kalau nanti ngalikan ke saya, jelas toh. Gitu. Jadi saling mengisi kita Om. Siap. Saling mengisi kan gitu. Kenapa ini tak bisa Om? Karena ini sudah induknya sebelahnya mati tis. Sudah mati putingnya. Tinggal yang sebelah. Kan enggak mungkin kita kasih tiga-tiganya. Enggak mungkin kasihan malan kan sakit nanti malam. Makanya langsung tak pisah jebret.
Nah, tapi kayak gini Om barangnya. Jadinya kan seperti mantap ini teman-teman ya. Nah, itu. Usia 5 hari. Insya Allah kalau 5 hari, yang jelas 6 hari belum ada lah. Pokoknya kambing 3 ini berturutan. Ini dulu, terus yang sana tadi F2, terus F1 itu berturutan. Sehari gitu. Seperti itu. Kalau mau monggo silakan, ini tak jual murah pokoknya. Tapi ya itu nyusunya ya, harus kuat. Makanya juga, ini harus satu juga. orang telaten, kedua orang yang punya peternakan perah. Betul itu, ya. Masuk sudah. Atau mungkin ada yang lahiran anaknya mati-mati, bisa banget ini Om. Betul. Sip. Cocok ini. Bati. Nanti kembalikan ke saya lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kembalikan ke saya lagi. Oke. Kalau sudah besar. Terakhir pesan-pesan Om. Ya, untuk pesan-pesan saya, pokoknya saya selalu berpesan sama semuanya, jadilah itu tadi, jadilah pembeli yang cerdas dan jadilah penjual yang amanah, gitu aja. Siap. Masalah soal untung itu kita nggak ada dosanya kalau A sama si B ini sudah akad jual belinya, sudah suka, mau untung berapa juta pun nggak ada masalah. Iya. Tapi jangan menipu soal genetik, itu aja kalau saya. Jangan menipu barangnya. Jangan menipu kalau barangnya. Harga kan berapapun ya terserah, asalkan sudah iya, deal. Asalkan saya sebagai penjual, situ sebagai pembeli itu terjadi deal. Kesepakatan. Kalau masalah untung itu mau untung berapa juta pun, berapa ratus pun nggak ada masalah. Nggak dosa karena itu nggak ada hukumnya, haram nggak ada. Karena ini memang seperti itu jual beli dari zaman dulu. Berapapun yang jelas jangan menipu barangnya. Jangan menaikkan grade-nya. Karena kambing, khususnya kambing bur ini, walaupun crossbur, banyak yang kepala coklat. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan di tempat saya ini, crossbur aja ada 5 ekor. Kalau kita lihat sepintas, melebihi bagusnya daripada F1. F2 bahkan kelewat bisa Om. Iya, itu aja. Dan jadi, F1 yang kepala hitam juga banyak sekali. Ini, kan gitu. Nah, sekarang ngomong aja. Ini ya, pas kan ada contoh gitu. aja. Ini F1 semua, hasil kawinan dari bisonnya Mas Nanang, Pacitan. Tison. Bison. Tison. Mas Nanang yang Saputra itu. Iya. Nah, ini dari anakannya sana. Tuh. Yang kepala hitam ini tak ambil karena saya ada proyek suruh nyarikan temen. F1 itu 40 ekor, betina ndak pandang warna. Pokoknya ndak pandang warna, yang terpenting F1. Dibarengi sama jantan FB saya yang di sana tadi. Nah ya, sana. Jadi untuk mencetak nanti di sana FF2. Kalau nggak salah yang di pondok pesantren masalahnya. Gitu. Siap. Nah, saya dikasih waktu sebulan. Saya angkat tangan. Dari mana saya bisa F1 30-40 ekor, nggak bisa. Di saya ada Om itu 1 ekor. Betina? Tapi iya, masuk. Mau belum 3 bulan tapi ya, nanti mau 3 bulan. Nanti kalau kita jadi ada ini Om, ini F1. Sapera, tekankan Rembo. Kan F1 Bu. Iya. Kita nggak salah toh? Iya, nggak salah, makanya nggak salah. Terus di bawah sana ada. Masih banyak lagi gitu ya. Ini contoh ini. Teman-teman. Tadi kata-kata terakhir, pokoknya tetap semangat. Dalam artian semangat untuk ngopinya lebih dieratkan lagi sama peternak. Terus ya kalau bisa beli kambing, tanya usia, tanya bobot ya Om ya. Yang jelas karena gini, karena adalah istilah pakem atau istilah kata kambing segini tuh umur segini tuh harus segini kan gitu ya. Gitu. Dan sekali lagi dasar kita beternak itu yang paling mudah mengetahui usia kambing itu dari gigi loh. Iya. Nggak bisa dibohongin loh ya. Dari gigi itu aja di Google aja. Iya. Apa ya? Kalau ketegin aja. Melihat usia kambing berdasarkan gigi. Sudah langsung ser. Ini usia 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, lebih dari 5 tahun sudah ada gigi. Makanya dasar kita sebagai peternak itu gigi. Bukan tanduk teman-teman. Bukan tanduk, bukan, tapi gigi. Mustahil kalau kambing 5 bulan itu giginya ganti. Iya. Enggak. Kecuali jongor Om ya, kerja wedhuk apa ngono ya. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Siap. Gitu. Terima kasih Om.